Oke, dalam kesempatan ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan tentang kopi Gayo Arabica terkait dengan kopi Gayo praktis dan effort on the GI protection and enforcement. Uh, Baik, selanjutnya sebelum saya menjelaskan tentang indikasi geografis di Indonesia, khususnya untuk kopi Arabica Gayo, saya akan sedikit menjelaskan tentang potensi kopi di Indonesia, di mana kita lihat bahwa luas areal kopi di Indonesia itu sebesar 1,2 juta lebih hektar, di mana dengan jumlah produksi total 657.000 ton per tahun. Dari total tersebut, luas areal, kita ketahui bahwa Indonesia itu sebenarnya berada pada posisi kedua dunia luas arealnya, tetapi produksinya itu di urutan ketiga dunia. Kalau kita lihat lagi lebih detail tentang produksi produksi kopi Gayo, itu kita punya lahan sekitar 100.000 hektar lebih, 102.000 hektar, dengan total produksi sekitar 74.000 ton per tahun, atau lebih kurang kita katakan 10% lebih dari produksi kopi di Indonesia, di mana tujuan ekspornya adalah 70% ke Amerika Serikat. Ini adalah gambaran umumnya, di mana kita bisa lihat bahwa produksi kopi Gayo itu per tahunnya bisa mencapai 74.000 ton, di mana 70%-nya untuk pangsa ekspor, dan dari 70% tersebut 80% itu ke Amerika, dan 30% ke negara-negara lain di dunia. Jadi pangsa pasar utama kita adalah Amerika Serikat. Ini adalah karakteristik dari kopi Arabica Gayo. Kita melihat dari berdasarkan ketinggian bahwa kopi Gayo itu berada di ketinggian 1.000 sampai dengan 1.900 meter di atas permukaan laut, di mana dari ketinggian tersebut akan menghasilkan aroma, cita rasa, dan tipikal note yang sangat-sangat berbeda, di mana makin tinggi posisi kebun, maka aroma fruity dari kopi tersebut akan sangat terasa. Dan yang menjadi ciri khas dari kopi Gayo adalah dia memiliki rasa karamel, coklat, dan nati, dan fruity ini yang memang susah didapat di negara-negara lain, terutama dari kekentalan bodinya, itu sangat kuat sekali. Baiklah, saya akan cerita latar belakang kenapa kami melakukan registrasi kopi Arabica Gayo sebagai produk indikasi geografis. Itu terjadi awalnya di sekitar tahun 2007, di mana terjadi pendaftaran indikasi nama Gayo sebagai produk merek oleh negara Belanda yang didaftarkan di Belanda, sehingga masyarakat di Gayo ataupun di Takengon, Aceh Tengah itu merasa kesulitan untuk melakukan ekspor ke Belanda. Mereka melarang untuk melakukan ekspor dengan nama kopi Gayo, sehingga kami pada saat itu melakukan perundingan, lobby-lobby, sehingga kami pada saat itu diberikan suatu kepercayaan dari UNDP untuk membentuk suatu forum Aceh. Setelah forum Aceh, maka dibentuklah forum yang namanya Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo, dan melalui Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo ini kami daftarkan indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Selanjutnya, setelah kita daftarkan, maka kita terproteksi di 3 wilayah, 3 kabupaten. Yang pertama adalah Banda Meriah, yang kedua Gayo Luwes, yang ketiga adalah Aceh Tengah. Jadi ada 3 wilayah yang kita proteksi sebagai kawasan produk indikasi geografis dengan total lahan sebesar 102.000 hektar kurang lebih. Ini adalah selanjutnya pendaftaran indikasi geografis kami ke Uni Eropa, dan kopi Arabica Gayo merupakan produk pertama di Indonesia yang terdaftar di Uni Eropa sebagai produk indikasi geografis, dan itu pada tahun 2016 kita daftarkan, dan mulai diakui pada tahun 2017, di mana sebelumnya kita juga sudah mendaftarkan logo IG kopi Arabica Gayo terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2015. Kita efektif terdaftar sebagai produk indikasi geografis di Komisi Uni Eropa itu pada tanggal 17 Mei tahun 2017. Ini adalah website resmi dari
organisasi kami, yaitu Masyarakat Pelindungan Kopi Gayo. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kopi Arabica Gayo, silakan mengunjungi website kami di Gayo Arabica Coffee.id. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi dan juga pengembangan sistem untuk penyediaan traceability. Kenapa ini kami lakukan? Kami ingin melakukan suatu proteksi yang lebih terhadap produk indikasi geografis, karena kami sadar di negara Republik Indonesia belum ada lembaga sertifikasi internasional yang bisa melakukan proteksi terhadap ataupun bisa melakukan audit terhadap produk indikasi geografis, karena belum ada lembaga internasionalnya. Seperti sertifikat-sertifikat yang lain seperti bird friendly, kopi-kopi organik, Starbucks, KP Praktis, mereka punya lembaga sertifikasi internasional yang bisa melakukan monitoring terhadap produknya. Sedangkan kita perlu penjamin mutu di dalam lembaga IG di Indonesia, dan ini yang harus dikembangkan ke depan di Indonesia. Ini adalah salah satu website yang kami kerjasama dengan PT Kotiva. Tujuannya adalah kita ingin menunjukkan adanya traceability dari kopi. Jadi kopi Arabica Gayo, apabila mereka resmi mengambil dari daerah dataran tinggi Gayo, bukan dari wilayah lain, maka kita bisa lakukan traceability terhadap kopi. Kita bisa pastikan bahwa kopi Arabica Gayo yang kita ekspor itu merupakan produk yang original, yang memang merupakan produk indikasi geografis, yang bukan produk yang dicampur. Ini kita juga memberikan menyematkan logo indikasi geografis terhadap produk-produk yang kita jual, dan juga kita memberikan surat keterangan terhadap ketelusuran produk yang kita jual, sehingga produk itu merupakan asli, sehingga tidak bisa dipalsukan dari produk-produk yang lain. Ini adalah satu marking yang kita buat di buku persyaratan untuk pasar Uni Eropa, di mana kita sudah jelas menyatakan di sini bahwa produk itu originnya adalah dari Gayo ataupun dari Aceh Tengah, Banda Muria atau Gayo Luas. Kita akan jelaskan secara detail jenis berapa kuantitasnya, kapan dipanennya, jenis produknya seperti apa, terus apakah ada sertifikat pendukung seperti Fairtrade ataupun Starbucks. Itu juga ada sertifikat-sertifikat lain yang mendukung terhadap produk indikasi geografis. Ini adalah salah satu marking yang sudah umum digunakan. Kalau kita lihat di sini, marking yang di sebelah kiri orang utan, mereka tidak menggunakan logo produk indikasi geografis ataupun logo IG. Tetapi kita hanya bisa melihat Coffee Arabica Gayo. Ini adalah label, jadi ini tidak ada masalah bagi kami. Yang menjadi masalah bagi kami adalah produk yang di sebelah kanan, di mana di sini nama produknya adalah King Gayo. Gayo ini adalah suatu jenis kata-kata yang kita proteksi sebagai produk indikasi geografis. Dan inilah yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sampai saat ini di Indonesia. Ini adalah salah satu marking yang kita dapat dari eksportir, di mana di dalam marking yang diekspor ini juga masih tertulis Mandailing Gayo Coffee. Mandailing Gayo Coffee ini sebenarnya kalau eksportir sebenarnya mereka tidak ingin melabelkan Mandailing, tetapi karena Mandailing sudah sangat terkenal jauh sebelum indikasi geografis itu ada di Indonesia. Kopi Gayo itu sudah terkenal dengan nama Mandailing. Mandailing adalah satu kabupaten di kabupaten lain yang juga memiliki proteksi indikasi geografis yang sama seperti kopi Arabica Gayo. Tetapi karena wilayahnya sangat kecil dan kopinya juga tidak begitu banyak di sana, di mana kopi-kopi yang sebenarnya yang dikirim ke luar negeri itu isinya adalah kopi Arabica Gayo. Dan ini yang perlu kita nanti lakukan penegakan hukum di Republik Indonesia. Ini adalah jenis pelabelan merek untuk kopi yang kita biasa jual dalam kemasan-kemasan kecil, di mana di sini kita lihat bahwa pelabelan-pelabelannya sudah benar dengan merek
kopi, contohnya kopi Pantan Nusara, ini adalah mereknya, dan labelnya adalah kopi Arabica Gayo. Ini kopi yang merek biasa. Kalau kita lihat yang IG kita akan lihat di produk yang di sebelah kanan ini dia melekatkan logo IG nasional dan logo IG kopi Arabica Gayo di sebelah kanannya. Kalau kita lihat di sebelah kiri yang Takosga, itu kita sudah melekatkan logo IG nasional Indonesia yang terbaru, itu berwarna merah, dan logo IG lokal kita dari organisasi, dan logo IG Uni Eropa. Ini adalah pelekatan logo yang sudah kita sematkan di produk-produk yang sudah terjual bebas di Indonesia. Ini adalah ekspor yang langsung dilakukan dari Kabupaten Aceh Tengah, dari tempat kantor kita di Indonesia, di Aceh Tengah Takengon. Kita langsung melakukan ekspor dengan menggunakan nama Koperasi Baburayan ke mancanegara. Walaupun kita tidak mempunyai pelabuhan, tetapi kita mengemas produk itu langsung di wilayah indikasi geografis, dan kita melakukan penyegelan dengan melalui instansi karantina. Langsung disegel, dan ini langsung mobil kontainernya berangkat ke Belawan, itu lebih kurang sekitar 500 km dari Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan tujuan pelabuhan untuk ekspor. Ini adalah salah satu yang pernah kami lakukan klaim terhadap produk yang dijual di Amerika, yaitu Amaro Gayo, trademark Amaro Gayo kopi. Kita pernah melakukan klaim terhadap penggunaan merek Gayo di Amerika. Kita juga sudah pernah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang bertugas di Washington DC. Salah satunya adalah lembaga-lembaga Indonesia, itu Ibu Rinda Yunitri Evani, pada saat itu bekerja sebagai atase di Kementerian Pertanian di Washington DC. Kita juga sudah sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Reja Falevi, pada saat itu mereka ada atase perdagangan di Washington DC juga, untuk mencari kepastian bagaimana kita melakukan somasi terhadap penggunaan nama Gayo di Amerika. Tetapi karena di Amerika tidak menerapkan indikasi geografis, mereka di sana hanya first in first file, maka kita tidak bisa melakukan klaim. Walaupun kita klaim biaya sangat mahal. Pada saat itu di tahun 2019 ya kalau tidak 2016 itu bisa mencapai 5 miliar rupiah untuk melakukan klaim terhadap satu merek untuk membayar pengacara di Amerika. Ini surat yang pernah kita ajukan ke Bapak Menteri Luar Negeri, terus kepada Menteri Kemenkumham, kepada Menteri Perdagangan RI, dan kepada Menteri Perindustrian, termasuk kepada Menteri Pertanian di Jakarta terhadap klaim penggunaan merek Amaro Gayo yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha di Amerika. Selanjutnya di Gayo sendiri itu juga terjadi berbagai macam hal-hal yang memang tidak kita inginkan, antara lain terjadinya pencampuran kopi. Khusus untuk pencampuran kopi ini kita sangat sering sekali kita melakukan pendekatan dengan melakukan pengujian barang sampel, kita melakukan penindakan, di mana dari hasil pengujian kita mengambil sampel dari beberapa titik lokasi yang kita duga sebagai kopi-kopi yang di blending atau dicampur, maka kita dapat presentasi campuran-campuran dari kopi yang di luar. Sebenarnya kalau kita tilik lagi lebih jauh, eksportir yang ada di Gayo ini ataupun eksportir yang ada di Indonesia, mereka merasa bahwa mencampur kopi itu adalah perbuatan yang sah, bukan perbuatan ilegal. Hal inilah yang memicu mereka untuk melakukan blending kopi. Tetapi mereka lupa, mereka salah bahwa khusus untuk daerah sentra produksi yang sudah memiliki proteksi indikasi geografis, itu tidak bisa dilakukan pencampuran ataupun blending, karena itu akan merusak reputasi dari produk indikasi geografis itu sendiri. Contohnya produk kopi Arabica Gayo. Sehingga pencampuran blending ini merupakan suatu hal yang ilegal dan bisa ditindak secara pidana dengan syarat kita melakukan delik aduan ke pihak yang berwenang. Ini adalah salah satu kunjungan kami ke lapangan, kunjungan kami ke gudang, di mana kami berserta kepolisian, aparat kepolisian reskrim, untuk melakukan penindakan ataupun melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang kita duga
dilakukan masuk dari luar yang akan dilakukan blending di wilayah Gayo. Tujuan kami melakukan ini adalah untuk menjaga originalitas dari produk indikasi geografis di Gayo. Ini dari sampel yang kita ambil di lapangan, itu kita dapati bahwa kopi-kopi itu didatangkan dari wilayah luar. Tujuan mereka adalah untuk memblending. Salah satu tujuan blending adalah mereka ingin mendapatkan harga lebih dari penjualan kopi Gayo. Mereka menjual kopi dari wilayah lain, tetapi mereka beri nama dengan kopi Gayo. Karena ada selisih harga antara kopi dari yang mereka datangkan dari luar ke daerah Gayo. Hal inilah yang memicu para eksportir untuk melakukan pencampuran kopi ataupun blending kopi. Di sini kita menggunakan key grader untuk melakukan pemeriksaan melalui tes cup. Dari hasil ini kita dapatkan bahwa ada yang kita dapati sebagai kopi yang didatangkan dari luar yang digunakan sebagai bahan campuran kopi Arabica Gayo yang tujuannya adalah agar pihak eksportir mendapat keuntungan lebih tinggi. Seperti kita lihat ada satu kemasan produk yang kita polish line yang berwarna kuning, itu adalah produk yang sudah kita tes, sudah kita uji bahwa ini adalah produk yang datang dari luar yang digunakan untuk branding kopi Arabica Gayo. Ini akan merusak reputasi dari kopi Arabica Gayo itu sendiri karena dengan di blending maka cita rasa aroma kopi Arabica Gayo itu akan berubah walaupun secara teknis dengan 5% saja dicampur kopi Arabica Gayo, aroma dan bodi kopi tersebut akan tetap ada. Itulah kelebihan dari kopi Gayo. Kenapa kopi Gayo tersebut selalu dijadikan kopi blending untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari kopi lain yang ada di dunia. Ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan termasuk produk yang kita polish line bahwa kita temukan bahwa ini adalah kopi yang dari luar yang dibawa oleh eksportir ke wilayah dataran tinggi Gayo dengan alasan produknya adalah produk reject dari luar. Sehingga kita lakukan pemeriksaan itu pada tanggal 19 September tahun 2020. Ini juga kita lakukan BAP terhadap hasil temuan-temuan ini di kantor kepolisian sehingga itu dilakukan proses. Tetapi yang menarik adalah kita tidak bisa melakukan tindakan ini secara sempurna karena memang di pihak kepolisian juga masih ada keterbatasan tenaga ahli di bidang indikasi geografis sehingga sampai dengan saat ini tidak bisa kita tindak lanjuti karena menurut pihak kepolisian masih kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti secara untuk dinaikkan ke tahap pengadilan. Terima kasih Miss Dong, sudah selesai.